asal mereka bersedia dan tidak mengganggu waktunya silakan aja. Tapi kalau sulit ya kita kumpul aja rapat nanti disampaikan di sana kalau memang sulit. Ini waktunya mendesak atau gimana? Sebenarnya ini waktunya udah kemepet Pak, karena ternyata dimajukan Pak untuk yang angkatan 7 ini Pak. Rencana kan dimulai Maret kemarin Pak, ternyata dimajukan jadi di Februari. Jadi selesainya 13 Februari. udah 6 bulan nih. Kok nggak masuk selesai semuanya Pak? Selesai semuanya. Nanti di Biasanya untuk aksi nyata ini pada mulai. Ya silakan aja dibuat kalau dibutuhkan surat penugasan, buat surat penugasan siapa nama gurunya. Ada nama gurunya enggak? Maksud kami gini Pak, karena jadi gurunya tetap sama Pak itu gitu. Oh, gurunya sama. Jadi enggak Berapa orang? minimal 10. Guru minimal. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang mau lah guru kita terutama. iya Pak. Guru kita mereka harus paham masalah restitusi apa ya, sisi kontrol sama Keyakinan keras. sudah apa kalian bilang? Restitusi itu udah apa kan? Udah. Sama. Kemarin juga sempat ada aksi nyata juga kan buat di untuk yang lucunya. Nah, itu tak ada masalah dilakukan aja. Lebih kalah. Ya. Karena masalah di sekolah itu masalahnya di guru bukan di murid. Ya, guru. Kita nyuruh murid belajar tapi gurunya nggak mau belajar. Itu masalahnya. Dan beliau murid tidak mau belajar, baru kita yang nggak mau belajar bagaimana cara belajar mereka. Itu kegagalannya di situ. Jadi memaksakan kehendaknya harus sesuai dengan cara dia. Sementara anak sudah berubah, generasi sudah berubah, jadi kegagalannya di guru. Bukan murid yang nggak mau belajar, tapi guru yang nggak mau belajar. Bukan belajar matematik lagi, bukan. Belajar bagaimana cara belajar mereka itu. Itu kegagalan kita di situ. Kalian yang masih muda harus paham itu. Makanya ilmu zaman dulu itu didaktik metodik itu yang kita pelajari di dunia itu nggak ada yang cocok lagi, nggak ada yang bisa diterapkan di anak-anak sekarang. Kamu kosong mau teori belajar Skinner, Montek, apa semua juga masa lalu semua. Sekarang pendekatan pembelajaran sudah canggih. Ini pedagogi kan, analogi sekarang pedagogi itu sudah, cyberpedagogi itu sudah ada. Jadi bukan berpusat pada guru lagi. Jadi mereka itu harus mencari. Jadi selama gurunya nggak mau belajar, saya nggak akan bisa belajar. Kita bisa belajar pada mereka. Mereka itu belajar sendiri teman-teman. Ya, ada lagi? Ini Pak sekalian umpan balik Pak. Nah, harus diisi. Apa tidak diisi? Ini kapan mau diambil? Hah? Besok Besok pagi aja ya di sini ya. Nah, besok pagi kita kerjain ambil aja di sini. Ya, baca matanya. Udah kalian yang harus banyak belajar ya. Dan ajak guru-guru senior itu berubah, harus berubah juga. Nggak bisa saya lah. Nggak bisa. Dia selalu berkata, bagus sekolah seperti ini kok. Nah, bisa lagi. Ya, harus kita yang banyak belajar dengan mereka. Bukan banyak belajar itu banyak belajar kalau matematika, ilmu matematika enggak udah cukup. Fisikanya udah cukup. Belajar tadi bagaimana cara belajar sekarang itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau ilmunya kita udah cukup, guru itu udah pintar itu. Kalau terkait dengan ilmu ya. Cuma guru itu nggak paham bagaimana mereka sekarang, dipaksa dengan cara-cara ketika kita belajar dulu. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan murid yang nggak mau belajar, tapi guru yang mau belajar. Itulah kalau mau dibuat penelitian juga bisa. Ya, benar itu percaya. Bukan muridnya yang salah ya, jadi kamu nggak mau belajar. Bukan penelitian belajar pengetahuannya, udah pintar mereka. Ilmunya udah jago. Semua bahasa Indonesia udah pintar, malah semua itu kan
tidak belajar bagaimana mengajar anak-anak generasi Z, supaya generasi Z juga sekarang. Mungkin di 5 tahun ke depan udah generasi apa sih? Udah habis generasi Z. Lebih buruk lagi. Ya, kayak kita aja kan, bisa diambil. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Perkenalkan, saya Heri Prayogi dari SMA Negeri 1 Lubukakam, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan pembahasan tentang budaya positif, ya. Nah, jadi mari sama-sama kita dengarkan tentang apa yang menjadi budaya positif dari apa yang telah kami peroleh dari program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk menerima pembahasan dari saya terkait dengan segitiga restitusi, di mana ini merupakan bagian dari aksi nyata yang kami lakukan di program guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu, saya akan membawakan materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah semacam dialog, ya, antara guru dengan murid atau orang tua dengan anaknya untuk menghasilkan siswa yang lebih mandiri, ya, terutama dalam penyelesaian sebuah masalah. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa atau murid yang sedang dalam masalah, maka langkah awal dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi kebanyakan selama ini kita kalau punya masalah dengan siswa itu langsung menjudge siswa, menyalahkan siswa tanpa terlebih dahulu menganalisa apa yang membuat siswa itu menjadi salah, apa penyebabnya, ya mungkin ada faktor-faktor lainnya. Nah, di segitiga restitusi ini kita menjalankan 3 tahapan sehingga pada akhirnya nanti permasalahan pada siswa itu bisa diselesaikan oleh siswanya sendiri, ya. Dia menemukan apa yang menjadi masalah dari problemnya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dalam hal ini, guru tidak perlu menjudge atau tidak perlu menyalahkan siswa terlalu dalam, melainkan di tahapan ini guru bisa melakukan pertanyaan, ya, ataupun menanyakan kepada siswa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ketika siswa itu salah, kita bilang, oh ya, kamu salah, bukan seperti itu. Tapi kita sampaikan memang tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu, ya. Nah, jadi di tahap ini kita menstabilkan identitas. Jadi kita ajak si siswa supaya dia tidak merasa terlalu bersalah terhadap apa yang dilakukannya, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tahapan keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, ya, seorang guru nanti bisa menanyakan kepada siswa, ya. Jadi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi divalidasi dulu. Nah, terus bisa juga kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, ya. Jadi kita analisa dulu apa kira-kira yang menyebabkan kesalahan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, walaupun itu salah, ya. Nah, di sini divalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya di tahapan berikutnya, ya, ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tadi menguatkan si anak, ya, di tahapan pertama, lalu validasi tindakan yang salah di tahapan kedua, di tahapan ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembalikan lagi biasanya. Nah, kita kan sebagai guru biasanya sebelum memulai pembelajaran itu ada kesepakatan kelas, ya, yang kita buat. Nah, ini bisa kita kembalikan, ya, kita kembalikan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, contohnya di sini, kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya. Penting untuk menanyakan karena kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, ya. Jadi biasanya di menanyakan keyakinan ini kita buat bahwasanya si anak kalau salah itu
pasti ada jalan keluarnya, ya. Menanyakan keyakinannya, kira-kira nanti ke depan bisa nggak diperbaiki, seperti itulah kira-kira. Bapak Ibu, video tentang apa itu segitiga restitusi supaya kita lebih memahami lagi kira-kira seperti apa segitiga restitusi. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif. Itu ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu melakukan Ya saya mengenainya itu saya tetap Iya. merasakan apa yang sudah dirasakan. oh begitu Enggak langsung mengarahkan ke sana. karena suatu alasan tertentu kan. Nah, ini pada yang salah. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Kalau bahasanya ini kalau kamu buat parah lagi berarti ada masalah baru lagi lebih besar di sini gitu ya kan. Ya, jadi dia nggak kira menyalahkan anak selalu dalam. atau kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang harus sepakati yang perlu kita jalankan. Jadi di sini lebih kepada dialog kepada siswa ketika siswa atau murid itu mengalami masalah, peran kita sebagai guru bukan langsung menjudge atau menyalahkan siswa, tetapi kita bisa lihat dari 3 tahapan segitiga restitusi ini sehingga masalah pada siswa itu siswanya sendiri yang menyelesaikan, ya, bukan kita yang harus menyelesaikan, tapi kita gali dari siswa tersebut apa yang menyebabkan dia berbuat salah, lalu kita tanyakan keyakinannya, ya seperti apa nanti ke depannya. Nah, seperti itu dia. Jadi begitu Bapak Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya sudahi dengan selamat siang. Baik, nah hari ini kita akan buat sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang beranjak dari kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini kalian semua yang menentukan seperti apa proses pembelajaran kita ke depannya, nanti berdasarkan keyakinan kelas yang kita susun secara bersama ini. Ya. Nah, cuma dalam penyusunannya, ya Bapak kasih arahannya untuk menulis keyakinan kelasnya, coba dituliskan hal-hal yang positif. Contohnya dilarang memakai lipstik dan peralatan makeup ketika belajar. Nah, dilarang ini kan semacam ada konotasi negatifnya ya. Nah, berarti bisa kita rubah menjadi setiap siswa harus menampilkan penampilan menarik dan sopan, diubah menjadi hal positif. Contoh lain misalnya dilarang terlambat masuk ke kelas. Hal positifnya apa? Masuk kelas Masuk ke kelas lebih awal, ya. Nah itu hal positifnya. Bisa ya? Jadi silakan nanti dituangkan di dalam note yang Bapak bagikan. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempelkan ke depan. Lalu nanti kita rumuskan bersama-sama. Ya, mungkin nanti ada dari kalian yang sama, ya pemikiran yang sama. Nanti kita kelompokkan, kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Nah keyakinan kelas itu yang akan jadi patokan kita untuk proses pembelajaran kita ke depannya. Paham ya? Oke, ini Bapak bagi dulu.
ABC. Baik, nah masing-masing sudah punya sticky note-nya, silakan dibuat ya yang menjadi pemikiran kalian untuk keyakinan kelas kita. Ya, sekali lagi dari buat adalah bahasa yang lebih positif ya. Silakan. Yang sudah selesai silakan ditempel di Makan lemon dengan kamu. Jangan ditawa. Mau kemarin uang siapa mau belanja orang kok? Oke, nah ini sudah kita dapatkan beberapa kalimat kata-kata yang telah kamu tulis ya. Nah ini yang akan kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Nah, jadi ini ada banyak nih ya. Buang kelasnya, masuk kelas dengan tepat waktu, lalu apa lagi? Berpakaian yang sopan dan santun ya. Terus rutin membersihkan laci kelas, laci meja ya. Menjaga kerukunan teman sekelas, peduli dengan kebersihan kelas. Baik, nah tapi dari ini tadi, ini ada beberapa yang kita bilang sama ya, karakternya sama. Nah, nanti kita kelompokkan menjadi sebuah menjadi bagian-bagiannya. Contoh di kebersihan ada beberapa yang kebersihan, nanti kita kelompokkan. Lalu kita rumuskan menjadi sebuah kalimat yang menjadi keyakinan kelas di kelas seperti ini. Ini nanti kita kelompokkan. Oke, bisa minta tolong bantuan Ajis biar bisa dikelompokkan. Dibaca atau dua orang lagi siapa? Kuliah kita dibaca. Cuma kelompokkan mana yang karakternya sama dikelompokkan. Itu baru kita. Iya, di sebelah juga. Nggak usah ini aja.
Baik, nah setelah kita lihat tadi yang kalian buat ini, nah ini sudah kita kelompokkan ya. Hasilnya di sini ada semacam 3 garis besar yang menjadi keyakinan kelas di yang telah kalian buat. Dimana yang pertama itu yang paling banyak itu kaitan dengan kebersihan ya, kebersihan diri ya, kerapian, kesopanan, kebersihan kelas. Nah, ini bagian dari yang kita sepakati. Artinya ada tanggung jawab di sini ya. Menjaga kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kita luruskan bahwasanya satu keyakinan kelas kita adalah di tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi kebersihan, maupun di sini ada juga tadi jadwal piket ya. Seperti lalu pakaian yang rapi itu juga bagian dari tanggung jawab. Nah yang berikutnya di sini ada tentang kerukunan ya. Nggak boleh mengejek teman yang mendengarkan pendapat orang lain ya. Ini kan bisa kita simpulkan ini menjadi sebuah keyakinan dalam bentuk apa kita bilang ini untuk kerukunan antar sesama kelas gitu ya. Nah yang berikutnya di sini adalah disiplin ya, masuk tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak bermain HP. Nah, ini bagian dari yang ketiga. Nah jadi dari yang sudah kita buat ini bisa kita tarik garis besarnya bahwasanya dari keyakinan kelas kita ini kita simpulkan menjadi 3. Apa saja tadi? Kebersihan, kerapian, disiplin ya, kepedulian. Nah jadi inilah yang menjadi keyakinan kelas untuk kedepannya. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama-sama. Sepakati. Kita rumuskan sepakat ya. Sepakat. Jadi ini yang akan kita bawa untuk proses pembelajaran kita ke depannya. Dan apabila nanti dalam proses perjalanannya terdapat misalnya ada yang kita tambahkan atau hal-hal lain yang mungkin terasa perlu, maka bisa kita revisi ya, bisa kita ajukan lagi, kita lihat lagi review keyakinan kelas kita cocok nggak dengan kondisi kelas yang ada. Kalau memang kita rasa perlu ada perbaikan, maka kita lakukan perbaikan. Baik, nah ya, dan sama-sama kita sepakati. Nah setelah ini nanti kita akan buat nota pemahaman dan kita tangani bersama-sama. Baik, Bapak rasa cukup untuk keyakinan kelas hari ini kita sudah sepakati. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasiswa Simbolon, bidang kerja dari Bapak Heri Prayogi, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Pakam. Di sini saya akan memberikan feedback terhadap pembahasan yang telah dilakukan oleh Bapak Heri Prayogi tentang budaya positif, terutama tentang segitiga restitusi. Hal ini nantinya dapat diaplikasikan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi, tidak hanya wali kelas ataupun guru bimbingan konseling saja yang dapat menyelesaikan masalah siswa, namun dapat juga dilakukan oleh setiap guru. Kedepannya saya berharap budaya positif ini dapat terus dilaksanakan oleh seluruh